Yang menarik. Nah, yang kedua begini. Yang kedua itu coba sekarang skills ini kita tarik ke dunia internasional yang sekarang juga mulai dihembus-hembuskan. Nah, kalau itu di ajaran Islam, Imam Mahdi, ya akan munculnya Imam Mahdi. Kalau di ajaran Kristen itu Yesus akan turun kembali ke dunia untuk yang kedua kalinya. Nah, kalau ajaran Hindu-Buddha itu Wisnu mau turun kembali yang ketujuh. Nah, yang Awatara ketujuh. itu. Avatara dipertegas lagi menjadi Wisnu. Wisnu itu sang penyelamat, sang hidup yang merapat kehidupan. Jadi kalau keyakinan rekan-rekan kita di Hindu-Buddha itu kan ada keyakinan bahwa sang Wisnu itu sudah dipastikan 7 kali turun ke dunia. Yang pertama berbentuk binatang, yang kedua berbentuk tubuh hewan ya, kepala manusia, yang ketiga berbentuk manusia kerdil, yang keempat berbentuk Rama Parasu, terus Rama Wijaya, nah, terus Krishna yang keenam. Nah, tinggal yang ketujuh ditunggu. Ini ditunggu. Jadi ada di sini keyakinan bahwa Wisnu akan turun kembali yang ketujuh. Dalam kawan-kawan Nasrani, Yesus akan turun. Yang kata-kata, yang kalimatnya begini, saya pergi ya, dan saya akan kembali sebagaimana saya pergi. Nah, ini kalau kita mendengar atau tentang apa sih maknanya ini. Jadi sepertinya Yesus itu turunnya nanti sebagaimana beliau pergi. Jadi dengan jubahnya dia terbang. Nanti seperti itulah nanti turunnya kembali. Nah, ini juga diyakini oleh umat Muslim, umat Islam tentang Nabi Isa akan turun pada akhir zaman untuk melawan Dajjal. Tapi juga di Muslim sendiri juga ada keyakinan walaupun tidak semuanya ya akan turunnya Imam Mahdi. Nah, ini menarik. Dan ini kalau kita cermati tentang kajian ini, akhirnya merujuknya pada satu figur. Merujuknya itu. Tidak 3 atau 4, satu. Nah, ini kan keyakinan yang dibawa oleh agama. Maaf Mbah, saya potong Mbah. Iya. Berarti itu dari sekian banyak teori agama itu satu figurnya itu Mbah. Sosoknya satu orang. Satu, iya. Baik Awatara, Imam betul, Mahdi itu satu orang. Satu orang. Oke, satu figur. Dilanjut Mbah. Dan di balik yang diyakini oleh agama, keyakinan yang ada pada bangsa hanya kita yang memiliki. Kita bangsa loh, bukan keyakinan ajaran ketuhanan tentang akan turunnya satu Avatara ini, Ratu Adil. Ini bangsa Nusantara dan suku Jawa meyakini bahwa Ati Metuni Ratu Adil. Nah, inilah yang harus dikaitkan dengan Sabda Palanoyo Genggong. Nah, kalau ini yang dimaksud, ya, berarti merujuk dari 4 keyakinan, paham dari agama tadi, itu kalau menurut pandangan kita sebagai orang Jawa, itu bukan sosok, bukan figur, tapi ajaran. Nah, jadi Imam Mahdi, Yesus turun, Nabi Isa turun kembali, Wisnu, Avatara. Ini kalau menurut paham Jawa, kalau dikupas betul, tidak berbentuk sosok, tapi paham. Apa paham itu? Ya Pancasila itu. Pancasila itu sudah bisa ditawar lagi. Ini yang akan menjadi ideologi dunia, diikuti oleh seluruh dunia. Ini namanya mercusuar dunia. Pancasila itu. Dan ini semua elemen bangsa sudah menerima itu. Nah, cuma sekarang gemah internasionalnya yang perlu kita bangkitkan. Ini akan menyelamatkan dunia, sehingga dunia akan selamat dengan
paham Pancasila ini. Di situ jelas Pancasila itu suatu ajaran, suatu paham, satu ideologi. Ya walaupun dunia internasional belum mengakui, tapi satu ideologi yang mengajarkan tentang keadilan. Keadilan. Di situ Pancasila tidak lagi memandang latar belakang, suku, ras, warna kulit, agama, tidak memandang, sama. Ya ini yang dimaksud oleh, dan itu sudah ada sejak 45. Ideologi Pancasila itu kan sudah saya terangkan, cuma belum diterima. Jangankan dunia internasional, kita sendiri pun, masyarakat Indonesia sendiri belum menerima waktu itu. Terproses terus, dikembleng, ya, diuji kekuatan Pancasila itu dengan pemberontakan DITI, Kartosuwiryo, Karmusakar, ya, NI terus ya, sampai G13 PKI, gembleng. Dan sekarang semua elemen bangsa ini bisa menerima. Nah sekarang tergantung dunia. Ini yang dimaksud dengan avatar itu. Tidak ada lagi, tidak ada lain sudah. Nah, karena paham-paham agama tentang akan turunnya avatar tadi, Imam Mahdi dan sebagainya itu hanya bangsa yang punya keyakinan ini, hanya kita, bangsa Nusantara. Itu. Nah, coba dari yang terangkan tadi mungkin ada pertanyaan dari netizen, silakan. Oke. Terkait tadi Mbak Gatot mengutip tentang ada pertemuan majelis sufi tadi. Ini kan ada informasi bahwa Habib Lutfi itu sekarang dalam berpolitik itu beliaunya itu menjatuhkan dukungan kepada Bapak Prabowo. Kurang terang. Habib Lutfi, sebagaimana kita ketahui pada berita-berita yang beredar itu Mbak, ini mendukung pencalonan Bapak Prabowo dan Gibran. Terkait Bapak Lutfi sebagai Habib Lutfi sebagai tokoh sufi, tokoh spiritual, okay. Ya, itu bagaimana Mbak Gatot menyikapi hal tersebut, Mbak? Saya tidak paham apa yang jadi pertimbangannya, ya karena masing-masing kan punya pertimbangan sendiri-sendiri. Jadi cuma mungkin beliau paham tentang siklus, mungkin juga mengkaitkan dengan hal yang saya sampaikan tadi tentang bahwa kita sebagai bangsa itu ditunjuk oleh alam, oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi mercusuar dunia yang akan menyelamatkan dunia ini. Karena sekarang dunia dalam keadaan gawat, memang itu dibuat. Jadi siklusnya begitu, sesuai dengan yang disampaikan oleh Sabto Palon bahwa akan terjadi ledakan-ledakan yang gegirisi, yang luar biasa. Ya perang itu. Coba kalau kita lihat di medsos, perang Ukraina, perang Israel, Hamas, itu ngeri. Ya itu memang, ya itu yang harus terjadi goro-goronya. Dan dengan seperti itu, kalau saya yakin, itu akhirnya alam menghambat mereka, menghancurkan kita. Sasaran itu kita. Sasaran itu jelas kita. Karena mau diulangi lagi. Dampak positif dari perang itu justru akan menghambat menyerang kita. Iya. Ini untungnya, kenapa? Hilirisasi ini kan ngeri mereka. Ngeri dengan konsep hilirisasi ini. Yang ini sudah diterapkan, sudah berjalan. Gitu, sudah berjalan. Jadi ini merupakan perlawanan dari kita kepada gerakan mereka. Itu jadi karena apa? Karena ini kalau ditarik lagi ke belakang siklusnya ya, itu memang semua bangsa-bangsa yang sekarang lagi menguasai dunia itu sudah gabungan dari orang cerdas dan orang nekat. Orang-orang Eropa itu semuanya berdarah Viking dan Jermani, semuanya. Yang sekarang banyak imigran ke Amerika
Dan orang-orang Cina, Jepang, Korea itu bukan orang-orang Cina biasa, orang-orang Mongol. Tidak ada ceritanya orang Mongol itu keluar dari negara Cina, daratan Cina. Tidak ada ceritanya orang Mongol itu keluar dari Jepang. Itu orang Mongol semua, orang ganas semua. Amerika juga orang ganas. Itu mereka mati itu bukan apa-apa bagi mereka. Dan mereka dalam era awal-awal abad Masehi kan ada percampuran darah dengan vandalisme itu antara orang-orang barbar dengan orang-orang beradab. Akhirnya mencetak mereka itu. Memang orang nekat. Nah, cuma kita ya yang sudah mengalami penghancuran yang luar biasa pada awal-awal abad pertengahan, 500 tahun kira dihancur leburkan, dan ini mau diulangi lagi, ternyata alam tidak terima, terhalang. Nah, sehingga kitalah nanti yang ditunjuk. Nah, ini ditengarai dengan ini akan adanya seminar internasional para ahli tasawuf dunia. Itu udah main-main. Dan Islam mengadakan, agama lain pun mesti akan ikut mengikuti.